Nama saya Ninda Permatasari, NIM 1703211023. Perkenalkan, nama saya Rafiatul Firdahwa, NIM 170321100030. Nama saya Muhammad Faiz, NIM 36 angkatan 2017. Nama saya Vina Alicia Firnanda, NIM 60. Saya Aulia Aditya, NIM 62. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sohibul Islam. Selanjutnya, kami akan menjawab 5 pertanyaan yang telah diajukan. Kenapa memilih Bali sebagai lokasi analisis? Wilayah yang saya akan bahas tentang SDA dapat pulih atau SDA tidak dapat pulih, yaitu wilayah Kota Bali. Dengan judul Potensi Pengembangan Industri Pertambangan dengan Berwawasan Lingkungan. Tepatnya yaitu di Sungai Undu. Selanjutnya, alasan saya mengapa memilih wilayah tersebut, yaitu untuk merumuskan konsep-konsep industri pertambangan tersebut yang tidak merusak terhadap lingkungan. Pada jurnal yang berjudul Strategi Pengolahan Sumber Daya Alam Berbasis Masyarakat di Taman Wisata Alam Panolakan Kabupaten Bangli. Tempat penelitiannya yaitu di Dusun Bubung, Desa Abang Batu Banding, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli. Nah, penelitian ini membahas sumber daya hutan, di mana rata-rata mata pencarian masyarakat Dusun Bubung ini sebagai petani atau peternak dan masih ketergantungan pada hutan. Aktivitas masyarakat di Dusun Bubung ini selain untuk mencari pakan ternak, mereka juga memanfaatkan hutan untuk ditanami, baik ditanami pakan ternak itu sendiri dan ditanami hortikultura atau sayur-sayuran. Nah, masyarakat juga banyak mengambil kayu bakar, kayu bangunan, dan material lainnya. Adanya kebiasaan masyarakat tersebut membuat mindset masyarakat bahwasannya hutan ini adalah milik umum, sehingga kewajiban mereka lah untuk melestarikan hutan tersebut. Contoh SDA tak dapat pulih dan bagaimana pengelolaannya. Saya akan membahas tentang sumber daya alam yang tak dapat pulih, di mana ini studi kasusnya yang ada di Bali, yaitu pertambangan sedimen di Bali, di mana ini dilakukan di area tepi sungai Yahsah, di mana ini merupakan hulu dari sungai Unda. Dan dampak yang diakibatkan oleh pertambangan yaitu mengalami kerusakan lingkungan serta wilayah sungai, serta juga infrastruktur yang ada di pinggiran sungai. Pertambangan ini bukan dilakukan di area sungai, melainkan di area tepi sungai yang merupakan daerah tebing. Adapun alasan masyarakat itu melakukan pertambangan di tebing, yaitu kualitas material atau pasir yang ada di sungai itu tidak baik dan tidak laku untuk dijual. Pertambangan ini dilakukan di lahan milik warga yang berada di tepi sungai, sehingga masyarakat tersebut itu terus melakukan penggalian di area tebing yang akan mengakibatkan longsor. Dampak lain yang diakibatkan dari penggalian yang dilakukan di area tebing ini, banyak sekali tanaman-tanaman yang rusak seperti tanaman cengkeh. Selain itu juga banyak merusak ekosistem yang ada di sungai, seperti ekologis dan hidrologisnya itu terganggu. Namun masyarakat tersebut yang di sana itu tetap melakukan penggalian karena menurut mereka itu lahannya itu milik keluarga sendiri ataupun milik mereka. Pertambangan di sana itu dilakukan dengan alat berat seperti ekskavator dan dump truck, di mana ini bahan-bahan galian yang diambil itu seperti pasir dan koral. Sedangkan untuk batuan yang besar atau bantak itu masyarakat itu membuangnya karena alat penghancurnya itu tidak ada ataupun rusak. Nah, menurut salah satu warga di sana yaitu Bapak Wayan Sudi yang berprofesi sebagai operator alat berat itu mengatakan
jumlah pengangkutan pasir ini bisa 20 truk per hari. Di mana itu untuk harga jual batu split ukuran 1x2 itu dihargai 1,2 juta per truk. Sedangkan untuk ukuran 2x3 itu dihargai 800.000. Sedangkan untuk pasirnya sendiri itu dihargai 350.000 per truk. Di mana ini bahwa industri pertambangan yang ada di sana itu dapat meningkatkan perekonomian warga sekitar. Contoh SDA dapat pulih dan bagaimana cara pengelolaannya. Berikut contoh SDA dapat pulih yang ada di wilayah Bali dan pengelolaan SDA di wilayah tersebut. SDA dapat pulih yang terdapat di wilayah Bali adalah sumber daya alam berupa hutan yang merupakan salah satu kekayaan alam yang memiliki nilai sangat strategis. Taman Wisata Alam Penelokan merupakan salah satu hutan konservasi yang termasuk hutan pegunungan. Secara administratif, Taman Wisata Alam Penelokan terletak di Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, yang memiliki fungsi sebagai kawasan sistem penyangga kehidupan, kawasan pengawetan keragaman jenis tumbuhan satwa, dan keunikan alam. Daerah resapan air dan terutama juga berfungsi sebagai kawasan yang dimanfaatkan pula untuk kepentingan wisata alam. Memiliki tipografi landas curam dengan ketinggian 1.200 sampai 1.600 meter di atas permukaan laut. Taman Wisata Alam Penelokan saat ini pengelolaannya berada di bawah pemangkuan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bali yang merupakan salah satu unit pelaksanaan teknis dari Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Kementerian Kehutanan. Saat ini, kondisi kawasan Taman Wisata Alam Penelokan sudah sangat memprihatinkan. Telah terjadi kerusakan sumber daya alam akibat adanya perambahan kawasan, penebangan kayu, pengambilan material non-kayu seperti pasir dan batu. Menurut catatan BKSDA Bali 2009, telah terjadi perubahan fungsi kawasan menjadi areal pertanian secara ilegal, seperti penanaman rumput gajah untuk pakan ternak. Pihak pengelola secara bertahap telah melakukan rehabilitasi, reboisasi kawasan, dan pembinaan serta pemberdayaan terhadap masyarakat sekitar kawasan tersebut. Adakah penelitian terdahulu yang relevan tentang pengelolaan SDA tersebut? Nah, untuk penelitian yang pernah ada, kami menemukan 2 penelitian. Yang pertama itu penelitian yang dilakukan oleh Iwayan Gede pada tahun 2011, dan yang kedua penelitian yang pernah dilakukan oleh Jati Iswardoyo pada tahun 2019. Nah, untuk penelitian yang pertama ini dari Iwayan Gede pada tahun 2011 itu berjudul tentang strategi pengelolaan sumber daya alam berbasis kemasyarakatan di Taman Wisata Alam Provinsi Bali, tepatnya di Kabupaten Bangli. Nah, untuk hasil dari penelitian tersebut itu diperoleh persepsi bahwasanya persepsi masyarakat di kawasan tersebut itu cenderung open-minded, yang mana mereka itu sadar ternyata hutan itu adalah milik bersama dan juga harus dikelola secara bersama dan juga harus dilestarikan secara bersama-sama. Dan itu menjadi tanggung jawab bersama. Nah, kemudian diperoleh 3 strategi, yang mana strategi yang pertama itu mengenai ekowisata. Kemudian strategi yang kedua mengenai pengelolaan wisata secara kemasyarakatan. Kemudian yang ketiga diperoleh strategi bahwasannya pemerintah itu harus turun andil dalam pengelolaan wisata tersebut. Untuk penelitian yang kedua ini, penelitian yang dilakukan oleh Jati Iswardoyo pada tahun 2019, yang mana penelitian tersebut berjudul Potensi Pengembangan Industri Pertambangan Berwawasan Lingkungan, Studi Kasus Sungai Unda, Provinsi Bali. Penelitian tersebut dilatar belakangi oleh permasalahan kerusakan lingkungan, terutama kerusakan sungai yang menyebabkan melimpahnya sedimen yang ada di sungai tersebut. Nah, dalam penelitian tersebut disimpulkan bahwasannya industri pertambangan yang memperhatikan kelestarian lingkungan dapat menjadi solusi melimpahnya sedimen. Pertambangan yang benar itu harus memperhatikan 3 hal. Yang pertama, pasokan dan permintaan sedimen. Yang kedua, perizinan jumlah material yang ditambang. Dan yang ketiga adalah letak dan batasan pertambangan agar tidak merusak infrastruktur. Bagaimana kebijakan yang diambil dalam mengelola SDA?
Kebijakan yang dapat dilakukan oleh pemerintah setempat terkait dengan pemanfaatan sumber daya alam yang ada di wilayah tersebut, yaitu dengan bekerja sama dengan pihak pengelola PWA Panelokan dalam upaya perlindungan, penanganan, serta pengawasan sumber daya alam yang ada di Taman Wisata Alam Panelokan. Kebijakan lain yang dapat diambil yaitu 1. Program pengembangan dan peningkatan akses informasi, sumber daya alam dan lingkungan hidup yang bertujuan untuk memperoleh dan menyebarluaskan informasi yang lengkap mengenai potensi dan produktivitas sumber daya alam. 2. Program peningkatan efektivitas pengelolaan, konservasi, dan rehabilitasi sumber daya alam. Tujuan dari program ini yaitu menjaga keseimbangan pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup. 3. Program pencegahan dan pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup. Tujuannya yaitu meningkatkan kualitas lingkungan hidup dalam upaya mencegah kerusakan atau pencemaran lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan yang rusak akibat pemanfaatan sumber daya alam yang berlebihan serta kegiatan industri dan transportasi. 4. Program penataan kelembagaan dan penegakan hukum, pengelolaan sumber daya alam, dan pelestarian lingkungan hidup. Program ini bertujuan untuk mengembangkan kelembagaan, menata sistem hukum, perangkat hukum dan kebijakan, serta menegakkan untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup yang efektif dan berkeadilan. 5. Program peningkatan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Tujuan dari program ini yaitu untuk meningkatkan peranan dan kepedulian pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup. 6. Melakukan pembaharuan teknologi yang ramah lingkungan dengan mendukung serta memberikan dana bagi institusi atau individu yang melakukan pembaharuan teknologi tersebut.